Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Sri Dayanti dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. NIM saya 202404007. Saya dari kelompok 2. Di video ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Teori dan Dasar Instalasi Layanan Server di Ubuntu Server. Materi ini saya susun untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita bisa memahami dasar teori berbagai layanan server seperti DNS, Samba, FTP, web server, hingga WordPress. Selain itu, materi ini juga menjadi dasar penting sebelum kita melakukan praktikum konfigurasi server secara langsung. Nah, di sini ada teori DNS. DNS atau Domain Name System berfungsi untuk menerjemahkan nama domain seperti Google.com menjadi alamat IP numerik. DNS memudahkan kita dalam mengakses website tanpa harus menghafal IP address. Komponen utamanya yaitu resolver, name server, dan database DNS. Ada dua jenis query, rekursif dan iteratif. Dalam implementasi, DNS biasanya menggunakan software Bin9 di Ubuntu Server. Nah, di sini ada teori Samba. Samba adalah layanan yang menggunakan protokol SMP atau CIPS untuk berbagi file dan printer dalam jaringan. Layanan ini memungkinkan Linux dan Windows untuk saling berbagi folder. Samba juga bisa digunakan sebagai primary domain controller atau PDIC. File utama konfigurasi berada di SMB config. Praktiknya diawali dengan instalasi paket Samba dan konfigurasi directory sharing. Lanjut ke teori FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah layanan standar untuk transfer file antara klien dan server. FTP menggunakan port 21 dan memiliki dua mode, ada anonim dan autentikasi. Komponennya terdiri dari FTP client seperti FileZilla dan server. Seperti VSFTPD, dalam implementasi kita mengatur user, directory home, dan hak akses file. Lanjut ke teori web server, ada Apache. Apache adalah salah satu web server paling populer yang merespon permintaan melalui protokol HTTP pada port 80. File website biasanya disimpan di folder /var/www/html. Untuk membuat website dinamis, Apache sering digabungkan dengan PHP. Dalam implementasi dasar, kita install Apache 2 dan modul PHP melalui terminal. Lalu di sini ada teori database server MySQL atau MariaDB. MySQL atau MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data pada aplikasi web. Interaksi database dilakukan menggunakan SQL. Fitur utamanya termasuk manajemen user, hak akses, dan backup. Implementasinya meliputi instalasi, pembuatan database, serta user. Nah, di sini ada teori PHP. PHP adalah bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk membuat halaman web yang interaktif dan dinamis. Kode PHP diproses oleh web server seperti Apache lalu dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. PHP juga dapat terhubung ke database MySQL. Pada implementasinya kita menginstal PHP dan beberapa modul pendukungnya. Lalu di sini ada teori WordPress. WordPress adalah CMS atau Content Management System yang digunakan untuk membuat dan mengelola website tanpa coding. WordPress dibangun dengan PHP dan menggunakan MySQL sebagai database. Fitur-fiturnya meliputi tema, plugin, user management, dan dashboard admin. Proses instalasinya cukup mudah. Ekstrak file WordPress, edit file konfigurasi, lalu lanjutkan instalasi via browser. Lalu di sini ada penutup dan rangkuman. Sebagai kesimpulan, DNS, Samba, FTP, Apache, PHP, dan WordPress adalah layanan penting dalam membangun server jaringan. Memahami teori seperti layanan adalah fondasi utama sebelum kita melangkah ke praktik instalasi dan konfigurasi di Ubuntu Server. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menginstal DNS Server pada Ubuntu Server. Yang pertama, penggunaan perintah instalasi paket DNS Server atau bin9. Perintah menggunakan sudo apt install bin9. Kita ketik sudo apt install bin9. Nah, tampilan instalasi paket bin9-nya seperti ini. Lalu kita lanjut ke poin kedua, penggunaan perintah konfigurasi untuk file zona file. Perintah menggunakan db lokal pada gambar ini. Lalu kita ketik sudo
etc bin db titik lokal slice etc bin slice db intancom, lalu enter, lalu kita akan menampilkannya ls slice etc slice bin. Oke. Nah, ini tampilan operasi salin file dan daftar isi di direktori. Nah, ini tampilan konfigurasinya. Ini menggunakan nano slice etc bin slice db titik intancom digunakan untuk menampilkan isi file konfigurasi slice etc bin slice name config lokal yang digunakan oleh layanan bin DNS server pada sistem Linux. Nah, pada poin ketiga, penggunaan perintah konfigurasi file John Reverse. Perintah menggunakan copy file template John Reverse pada tabel berikut. Nah, di sini kita ketik cp spasi slash etc bin slash db titik 127 spasi slash etc bin slash db titik 192.168 enter. Lalu kita ketik nano slice etc slice bin slice db titik 192.168. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini gunanya untuk mengatur pemetaan IP ke nama domain pada jaringan 192.168. Konfigurasi ini mencakup domain utama intancom, server nama intancom, dan PTR record yang memetakan IP 192.168.38.6 ke intancom. File ini penting mendukung proses reverse lookup dalam jaringan lokal. Lalu di sini kita ke poin 4, penggunaan perintah konfigurasi name con lokal. Perintah menggunakan name config lokal pada tabel berikut. Nah, di sini kita ketik nano slice etc slice bin slice name titik con titik lokal. Nah, ini tampilan file name count lokal. Nano slice etc bin name lokal ini untuk menambahkan zona DNS yang akan dikelola oleh server, baik itu zona forward atau menerjemahkan nama domain menjadi IP, maupun zona reverse menerjemahkan IP menjadi nama domain. Lanjut ke poin kelima, perintah untuk restart terhadap service DNS server. Menggunakan sistem restart pada tabel berikut. Kita ketik sudo sistem ctl restart bin. Nah, sudo sistem restart bin ini untuk merestart layanan DNS bin 9 setelah melakukan perubahan pada file konfigurasi seperti namecon lokal atau file zona DNS. Lalu ke poin 6, penggunaan perintah konfigurasi file resolve. Perintah menggunakan resolve config pada tabel berikut. Ketik nano spasi slash etc resolve titik config. Oke. Nah, ini tampilan konfigurasi DNS client pada file. Poin ke-7, penggunaan perintah pengujian DNS server. Perintah menggunakan nslookup domain dan IP address pada gambar berikut. Kita ketik nslookup intan.com enter. Lalu nah, ini hasil pengujian DNS dengan perintah nslookup pada domain intancom. Lalu akan melakukan pengujian refresh pada lookup dengan nslookup 192.168.38.6. Nah, ini hasil pengujian reverse-nya. Nah, di sini ada penjelasan file host untuk DNS. File host ini digunakan untuk menetapkan pemetaan antara alamat IP dan nama host atau domain serta manual pada komputer lokal. Fungsinya serupa dengan DNS namun hanya berlaku secara
lokal di komputer tersebut dan tidak melibatkan server DNS eksternal. Nah, ini tampilan file hostnya. Lalu di sini ada verifikasi keberhasilan konfigurasi DNS melalui akses domain pada web server. Nah, kita akan melakukan hasil pengujian terhadap konfigurasi DNS memperlihatkan bahwa domain intan.com dapat diakses melalui browser dan menampilkan halaman default dari Apache 2. Kita akan mencobanya. Intan.com. Nah, akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk menginstal Samba Server pada Ubuntu Server. Sebelum melakukan instalasi, alangkah baiknya kita melakukan update sistem dulu. Sudo apt update. Oke. Nah, sudo apt update ini digunakan untuk memperbaharui daftar paket pada sistem operasi Ubuntu. Perintah ini mengambil informasi terbaru dari repository agar sistem mengetahui versi terbaru dari sistem paket. Setelah dijalankan, sistem menampilkan bahwa proses pembaruan berhasil tanpa error dan terdapat sejumlah paket yang dapat diperbaharui. Nah, langkah yang kedua, kita langsung saja menginstal Samba. Sudo apt install Samba. Nah, ini hasilnya. Perintah sudo apt Samba ini digunakan untuk menginstal Samba di Ubuntu Server. Lalu yang poin ketiga yaitu menghentikan layanan NMBD. Nah, perintahnya sudo system ctl stop NMBD service. Nah, perintah ini kegunaannya untuk menghentikan layanan NMBD yang merupakan bagian dari Samba untuk layanan NetBIOS. Perintah berhasil dijalankan tanpa menampilkan pesan error. Lalu poin yang keempat itu menonaktifkan layanan NMBD agar tidak aktif saat booting. Nah, perintahnya sudo system ctl disable NMBD service. Perintah ini kegunaannya untuk menonaktifkan layanan NMBD. Lalu poin yang keempat itu menghentikan service. Perintahnya sudo system ctl stop SMBD service. Kegunaan ini untuk menghentikan layanan SMBD service secara sementara. Lalu poin ke-6 membuat backup pada smb.con. Perintahnya sudo mp /etc /samba /smb.con /etc /samba /smb con backup. Nah, perintah ini kegunaannya untuk membuat salinan cadangan atau backup dari file konfigurasi Samba smb.com dengan perintah sudo mp /etc samba /smb.com /etc samba /smb.com backup. File asli dipindahkan dan diganti namanya menjadi ini smb.com backup. Lalu, nah pada poin ke-7 ini membuka file konfigurasi Samba dengan nano dengan perintah sudo nano /etc samba /smb.com. Nah, ini isi konfigurasi smb.com pada Samba server. Perintah ini digunakan untuk membuka dan mengedit file konfigurasi Samba bernama smb.com menggunakan text editor nano. Lalu poin 8 melakukan tes konfigurasi. Perintahnya test from. Nah, ini gambar tes konfigurasinya. Perintah tes from ini digunakan untuk memeriksa validitas konfigurasi file Samba. Hasilnya menunjukkan bahwa file konfigurasi berhasil dimuat tanpa error. Lalu pada poin 9 membuat direktori Samba dengan perintah sudo mkdir spasi /samba ini membuat direktori Samba. Lalu poin ke-10 mengatur kepemilikan direktori. Nah, di sini untuk mengatur kepemilikan direktori menggunakan perintah samba share spasi /samba /. Lalu poin ke-11 membuat direktori sipa di dalam Samba. Lalu di sini perintahnya sudo mkdir /samba /sipa. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru bernama sipa di dalam folder Samba. Lalu di sini membuat user baru tanpa direktori home. Nah, perintahnya sudo
add user /samba/sipa npcreate home cell/user/bin/no-login min in group samba share sipa. Nah, ini untuk membuat user tanpa directory home. Lalu, poin ke-13, merubah kepemilikan dan hak akses. Nah, di sini perintahnya sudo dit samba share spasi /samba spasi /sipa. Ini merubah kepemilikan dan hak akses. Lalu di sini ada sudo chmod 27270/samba/sipa. Nah, perintah sudo con ini digunakan untuk mengubah kepemilikan direktori /samba/sipa agar dimiliki oleh user dan grup samba share. Sementara itu sudo chmod 27270 untuk mengatur izin direktori agar hanya pemilik dan grup yang bisa mengaksesnya. Lalu poin ke-11 menambahkan pengguna. Perintahnya sudo smb passwd min a sipa. Ini menambahkan pengguna. Digunakan untuk menambahkan user sipa ke dalam sistem samba dan mengatur passwordnya. Lalu di sini mengaktifkan pengguna password. Perintahnya sudo smb passwd min e sipa. Nah, lalu poin ke-16 membuat user admin. Membuat user admin, perintahnya sudo add user home /samba/administrator min create min home min cell. Perintahnya seperti ini. Lalu di sini poin 17 membuat grup admin. Perintah sudo smb passwd min administrator ini digunakan untuk mengaktifkan akun samba milik user administrator agar dapat mengakses layanan file sharing. Lalu di sini poin ini memberikan hak akses sebagai admin. Perintahnya sudo usermod min g admin administrator. Digunakan untuk menambahkan user administrator ke dalam grup admin. Nah, perintah sudo nano /etc samba/smb ini untuk menambahkan rule yang dimana untuk menambahkan aturan konfigurasi baru. Lalu perintah test from ini untuk melakukan tes hasil pengecekan konfigurasi samba yang valid dan berjalan dalam mode standalone. Terdapat dua folder sharing yaitu sipa yang hanya dapat diakses oleh user sipa dan grup admin, serta administrator yang dapat diakses oleh grup admin dan samba share. Keduanya bersifat read-write dengan pengaturan izin file. Di sini langkah-langkah untuk menginstal atau mengkonfigurasi FTP server. Yang pertama, penggunaan perintah install. Perintahnya sudo apt min get install psftpd, enter. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal layanan FTP server bernama psftpd. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan transfer file antara server dan klien menggunakan protokol FTP dengan aman dan efisien. Pada poin kedua, penggunaan perintah konfigurasi psftpd dengan perintah sudo nano /etc/psftpd .on, enter. Nah, pastikan pada poin ketiga ini, pastikan tidak ada tanda pagar sebelum animos enable ini, tidak ada tanda pagar. Lalu poin keempat ini mengaktifkan enable login user. Enable login user itu local enable yes, berarti ini. Lalu di sini poin kelima itu supaya user dapat melakukan modifikasi file system, pastikan tidak ada tanda pagar sebelum write enable, berarti di sini.
Sudah. Lalu poin ke-6 ini hanya user yang dapat mengakses direktori. Pastikan tidak ada tanda pagar sebelum root local user yes, seperti di bawah. Pada poin ke-6 ini hanya user yang dapat mengakses direktori. Pastikan tidak ada tanda pagar sebelum code lokal user ini. Jadi pagarnya dihapus. Nah, berarti yang ini sudah dihapus. Lalu pada poin ke-7 ini kita akan membuat user dan direktori user. Nah, tadi saya sudah membuat user sudo add user Dayanti 2. Nah, di sini saya akan membuat password. Nah, oke, ini bisa diketik, bisa diisi atau tidak itu terserah. Nah, membuat user baru bernama Dayanti 2 akan diminta untuk membuat password dan mengisi beberapa data yang diminta. Untuk datanya bisa Anda kosongkan dengan klik enter. Nah, pada poin 8 ini untuk mengatur kepemilikan atau ownership root pada directory home user, perintahnya ini sudo home root root spasi home / Dayanti. Kita enter saja. Lalu kita akan menampilkan ls, lalu cd /home, lalu kita ls min l. Nah, perintah ini digunakan untuk meningkatkan keamanan FTP dengan memastikan direktori home user dimiliki oleh root. Lalu pada poin 9, membuat direktori baru di dalam home yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan file-file yang akan diupload. Nah, perintahnya sudo mkdir /home yang terus diisi nama user yang tadi saya buat, berarti Dayanti 2 /www enter. Oke. Nah, ini tampilan menyimpan file-filenya. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru bernama ww di dalam folder /home /Dayanti 2. Nah, poin 10 memberikan hak akses direktori tersebut ke user yang sudah dibuat. Perintahnya berarti sudo Dayanti 2 Dayanti 2 spasi /home /Dayanti 2 /www enter. Lalu kita ketik ls min l untuk melihat. Nah, ini tampilan hak akses direktori ke user. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses direktori tersebut ke user yang sudah dibuat. Lalu poin ke-11 itu ada restart service PSFTPD. Perintahnya service PSFTPD start. Nah, lalu masukkan lagi perintahnya service status start. Nah, digunakan untuk memulai start layanan PSFTPD, yaitu server FTP di Linux. Nah, di sini kita akan memasuki ke instalasi dan konfigurasi web server atau RAM. Nah, pertama di sini ada instalasi Apache. Langkah-langkah untuk menginstal Apache web server pada Ubuntu server, kita langsung saja instalasi Apache web server. Perintahnya sudo apt install Apache 2. Oke. Nah, sistem sedang proses instalasi web server Apache 2. Perintah tersebut telah membaca daftar paket, membangun pohon dependensi, dan mengidentifikasi paket-paket yang akan diinstal. Nah, kalau sudah gini berarti menampilkan langkah-langkah final setelah instalasi atau pembaruan paket. Lalu masuk ke poin ketiga, memeriksa status layanan Apache. Perintahnya sudo systemctl status Apache 2. Oke. Nah,
Di sini perintah sudo status Apache 2 yang berfungsi untuk memeriksa status layanan web server Apache 2. Layanan Apache 2 terlihat aktif dan sedang berjalan atau aktif running. Nah, informasi lebih lanjut seperti ID proses utama, penggunaan memori, dan detail grup juga disertakan log di bagian bawah. Mengonfirmasi bahwa Apache HTTP server telah berhasil dimulai. Nah, pada poin keempat ini mengakses Apache melalui browser. Nah, kita ketik saja di sini, kita akan mencari di sini IP address kita. Ketik saja. Oke. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Lalu ada instalasi MySQL. Penggunaan perintah memperbaharui daftar paket pada repositori. Kayak sudo perintahnya sudo apt update. Yang kedua ini pengguna perintah menginstal versi terbaru, sudo apt upgrade. Lalu di sini langsung saja penggunaan perintah menginstal MySQL server di Ubuntu server. Nah, kita akan praktekkan di sini. Perintahnya sudo apt install MySQL script server. Oke. Nah, perintah ini nah di sini pada terminal Linux menunjukkan bahwa paket MySQL server sudah terinstall dan berada pada versi terbaru. Lalu poin keempat, penggunaan perintah menampilkan status layanan pada MySQL server. Perintahnya sudo systemctl status MySQL service. Oke. Nah, ini untuk mengonfirmasi bahwa layanan MySQL ini sedang aktif dan berjalan running. Lalu poin yang kelima ini, pada poin 5 ini penggunaan perintah periksa layanan ubah metode autentikasi MySQL. Nah, perintahnya sudo systemctl start MySQL service. Lalu kita ketik lagi sudo MySQL. Nah, ini tampilan start MySQL service dan akses MySQL CLI. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan dan menjalankan layanan server database MySQL pada sistem Linux, memastikan bahwa server MySQL mulai beroperasi dan siap menerima permintaan koneksi atau query dari aplikasi atau pengguna. Lalu di sini ada poin ke-6, penggunaan perintah untuk meningkatkan keamanan instalasi MySQL. Perintahnya, poin ke-6 ini, penggunaan perintah untuk meningkatkan keamanan instalasi MySQL. Perintahnya sudo MySQL secure installation. Nah, ini tampilan inisialisasi keamanan MySQL service melalui terminal. Nah, 8, penggunaan perintah login ke MySQL sebagai root. Nah, lalu masukkan perintah MySQL min u root min t. Tampilan akses ke MySQL server sebagai root. Instalasi PHP. Nah, ini langkah-langkah untuk menginstal PHP. Yang pertama itu install PHP dulu, sudo apt install PHP. Oke. Nah, lalu poin kedua, memeriksa versi PHP. Perintahnya php min p. Oke. Nah, perintah ini digunakan untuk memeriksa versi PHP yang terinstall pada sistem. Lalu pada poin ketiga ini, instalasi modul esensial PHP 7.4, perintahnya sudo apt install php 7.4 min mysql spasi php 7.4 min zip spasi php 7.4 min gd spasi php 7.4 min mbstring spasi php 7.4 min close spasi php 7.4 min xml spasi php 7.4 bcmet. Lalu poin keempat itu mengedit file info.php. Nah, perintahnya sudo nano /var /ww /html /info.php. Nah, perintah ini untuk membuka dan mengedit file bernama info.php yang berlokasi di directory /var /ww /html menggunakan editor teks nano dengan hak akses sudo sebagai super user untuk memastikan izin penulisan. Lalu di sini membuat file PHP untuk pengujian. Perintahnya
Dan ini hasilnya. Nah, lalu poin ke-6 ini mengakses file info PHP melalui browser. Nah, kita masukkan IP address kita. Oke, masukkan IP address kita. Oke, nah ini tampilannya. Tampilan hasil PHP info status PHP berjalan. Oke, menampilkan halaman web yang diakses melalui browser yang menunjukkan output dari fungsi PHP info. Halaman ini menampilkan informasi konfigurasi PHP versi 81.2-1 Ubuntu 2.21 secara detail yang berjalan sebagai handler Apache 2.1 berbagai detail seperti tanggal build, sistem operasi, lokasi file konfigurasi, modul dan ekstensi PHP yang terinstal serta pengaturan lainnya tersaji dengan lengkap mengonfirmasi bahwa PHP telah terintegrasi dan berfungsi dengan baik pada web server. Nah, ini instalasi WordPress dan koneksi database yang terakhir. Nah, ini instalasi WordPress dulu. Nah, ini instalasi WordPress di Ubuntu server. Perintahnya apt update dan apt upgrade dulu. Nah, sebelum memulai instalasi, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan proses pembaruan dan peningkatan sistem masuk ke dalam sistem sebagai pengguna root, kemudian menjalankan perintah untuk memperbaharui sistem. Nah, langkah selanjutnya yaitu menginstal Lamstack sebagai kebutuhan dasar agar WordPress dapat berjalan. Nah, pada poin kedua ini, install Apache. Nah, langkah pertama adalah menginstal Apache. Proses ini dilakukan dengan menjalankan perintah berikut. Lalu ini mengecek status perintahnya sistem CTL status Apache 2 untuk memastikan bahwa Apache telah terinstall di sistem atau jalannya perintah sistem CTL status Apache. Nah, ini tampilan awal web server Apache 2. Buka browser dan akses alamat IP server dengan IP address kalian. Lalu, nah di sini poin ketiga ini install MySQL. Nah, ini install MariaDB dengan perintah apt install MariaDB min server spasi MariaDB min client. Nah, selanjutnya dilakukan instalasi MariaDB sebagai sistem basis data untuk menyimpan file WordPress. MariaDB merupakan versi terbuka dari MySQL yang umum digunakan oleh banyak penyedia layanan hosting. Nah, ini change the root password. Langkah pertama akan meminta pengguna untuk mengubah password root untuk login ke database. Pengguna dapat memilih untuk mengubahnya atau melewatinya jika yakin bahwa password yang digunakan sudah kuat. Untuk melewati ini ketik N. Lalu, nah di sini hapus pengguna anonim. Demi alasan keamanan, sistem akan meminta konfirmasi untuk menghapus pengguna anonim ketik Y untuk melanjutkan. Lalu di sini ada menonaktifkan akses root remote. Selanjutnya, nonaktifkan akses root jarak jauh untuk mencegah mengakses database. Namun untuk keperluan pengujian, akses ini dapat diizinkan jika sedang mengonfigurasi server virtual. Nah, ini untuk menghapus database test. Selanjutnya, hapus database test yang disertakan secara default. Nah, ini yang terakhir untuk memuat ulang database. Terakhir ini memuat ulang database untuk menerapkan perubahan yang telah dilakukan. Nah, poin keempat ini install PHP. Perintahnya apt install PHP spasi PHP min MySQL. Nah, selanjutnya dilakukan instalasi PHP sebagai komponen akhir dari Lamstack. Nah, lanjut tampilan web server PHP. Nah, kita tinggal masukkan IP address kita ke browser akan menampilkan seperti ini. Lalu poin kelima, create WordPress database. Nah, di sini login ke MariaDB sebagai pengguna root dan buat database yang akan digunakan untuk menyimpan data WordPress. Nah, setelah itu buat sebuah database yang akan digunakan untuk instalasi WordPress dengan perintah create database WordPress min db. Lalu membuat database user yang akan digunakan untuk instalasi WordPress. Lalu di sini memberikan hak akses kepada pengguna tersebut agar dapat mengakses dan mengelola database WordPress. Lalu di sini ada kemudian keluar dari MariaDB perintahnya plus
privilege, kemudian keluar dari database. Nah, lanjut poin ke-6 ini, install WordPress CMS. Nah, masukkan ke direktori temp, masuk ke direktori sementara, dan unduh file WordPress terbaru. Selanjutnya, ekstrak file terkompres tersebut yang akan menghasilkan folder bernama WordPress. Lalu di sini perintah ini untuk mengubah kepemilikan, kemudian jalankan perintah untuk mengubah kepemilikan direktori WordPress. Lalu di sini perintah ini untuk mengubah izin akses atau permission pada folder WordPress. Nah, di sini buat direktori bernama upload di dalam folder wp min content. Setelah semuanya selesai, buka browser dan akses URL server. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman instalasi WordPress yang menampilkan panduan wizard beserta daftar kredensial yang diperlukan untuk menyelesaikan proses instalasi. Nah, ini gambar formulir. Isi formulir sesuai dengan kredensial yang telah dibuat saat membuat database WordPress di MariaDB. Biarkan kolom database host dan table prefix tetap seperti default, lalu klik tombol submit. Nah, berarti klik tombol submit ini. Lalu, jika semuanya detail yang dimasukkan sudah benar, maka akan mendapatkan izin untuk melanjutkan proses. Klik tombol run the installation untuk memulai instalasi WordPress. Lalu isi detail tambahan. Isi detail tambahan yang diminta seperti judul situs, username, dan password, lalu simpan informasi tersebut di tempat yang aman agar tidak lupa. Pastikan untuk menggunakan password yang kuat. Nah, lalu setelah klik tombol install WordPress, jika semua proses berjalan dengan baik, maka akan muncul notifikasi sukses sebagai tanda bahwa instalasi berhasil. Selanjutnya, klik login. Nah, di sini tampilan login, masukkan username dan password, lalu klik login untuk masuk ke dashboard WordPress. Setelah berhasil masuk ke dashboard WordPress, pengguna dapat mulai membuat blog atau situs web pertamanya. Nah, ini mengkoneksi database. Yang pertama itu mengakses dan mengedit file PHP dengan perintah sudo su, lalu masukkan password, perintah lagi cd spasi /www/html. Nah, lalu memasukkan perintah lagi nano connect.php. Nah, proses akses dan pengeditan file konfigurasi web atau connect PHP secara langsung melalui terminal Linux. Pengguna masuk sebagai super user untuk mendapatkan hak akses penuh, lalu menuju direktori web server /par/www/html, membuka file menggunakan editor teks nano. Lalu poin kedua, kode koneksi PHP ke database MySQL di nano editor. Perintahnya itu nano spasi connect .php. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kode PHP koneksi database MySQL di editor nano. File connect.php ini merupakan script PHP yang digunakan untuk melakukan pengujian koneksi ke database MySQL. Script ini memanfaatkan objek MySQL untuk menghubungkan ke server localhost menggunakan akun root dan password pengguna. Apabila koneksi mengalami kegagalan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses akan dihentikan. Sebaliknya, jika koneksi berhasil, maka akan muncul pesan connected successful. File ini disimpan di direktori spasi par/www/html sehingga dapat diakses melalui web browser menggunakan alamat IP address kita 192.168.38.6. Lalu di sini poin ketiga ini yang terakhir, hasil uji koneksi database melalui connect.php. Nah, perintahnya IP address kita 192.168.38.6 /connect.php. Nah, ini output connect PHP di browser. Nah, hasil output dari file connect PHP yang diakses melalui browser dengan alamat IP 192.168.38.6 /connect PHP menampilkan pesan connection successful yang berarti script PHP berhasil menjalin koneksi dengan database MySQL tanpa error. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi server, username, password, serta pengaturan apache dan direktori file sudah berjalan dengan baik. Meskipun status koneksi tidak menggunakan HTTPS, terlihat dari label not secure, halaman tetap dapat diakses secara lokal untuk keperluan pengujian koneksi database. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.